Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan memberikan tutorial dalam mengolah nilai. Jadi, pengolahan nilai yang akan saya lakukan yaitu pada mata pelajaran bahasa Arab, khususnya di bab 4 pada materi haji dan umroh, dengan menilai keterampilan menyimak atau maharatul istima'. Jenis penilaiannya yaitu formatif dan berbentuk soal pilihan ganda dan dengan teknik tes, di mana pelaksanaan penilaian telah dilakukan pada pekan lalu. Penilaian formatif itu tujuannya untuk memperbaiki proses pembelajaran. Nah, nilai formatif itu tidak wajib ditampilkan dalam bentuk angka 0 sampai 100. Namun, karena saya di sini menggunakan bentuk tesnya adalah soal pilihan ganda, berarti setiap poin soal memiliki bobot nilai secara mutlak. Jika dijawab benar, maka akan mendapatkan nilai atau poin, dan jika salah, maka 0. Saya menggunakan aplikasi Excel. Adapun langkah-langkahnya yaitu yang pertama, tentukan judul terlebih dahulu. Di sini saya menuliskan judul berupa penilaian formatif Maharoh Istima' bab 4 pada materi haji dan umroh. Setelah itu, bisa juga dituliskan identitas penilaiannya, seperti mata pelajaran, jenjang pendidikan, fase atau kelas, nama guru, dan juga KKTP. Nah, jadi KKTP di sini adalah kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran. Nah, jika pada K13 disebut KKM, maka pada kurikulum Merdeka memiliki indikator ketercapaian tujuan pembelajaran. KKTP ini menjadi kriteria tertentu dalam pengolahan nilai berbasis PAP atau penilaian acuan patokan. Jadi yang dijadikan patokan di sini adalah KKTP. Di sini mata pelajarannya saya tuliskan bahasa Arab, jenjang pendidikannya madrasah aliyah, fase atau kelas fase F dan kelas 11. Pada nama guru, karena soal ini saya susun dan saya olah. Selanjutnya KKTP. Di sini saya memberikan KKTP yaitu 70. Nah, jangan lupa untuk merapikan pada setiap bagiannya. Kemudian, buatkan keterangan berupa nomor, nama, dan lingkup materi yang dinilai. Nah, lingkup materi yang dinilai ini saya memberikannya berdasarkan tingkatan soal, yaitu 4 soal untuk soal yang mudah dengan tujuan pembelajaran, bahwa peserta didik mampu mengenali informasi eksplisit dari teks bacaan yang didengar. Kemudian 3 soal untuk tingkatan yang sedang dengan tujuan pembelajaran, yaitu peserta didik memahami hubungan antar informasi dari teks, dan 3 soal lagi untuk tingkatan yang sulit, di mana tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik mampu berpikir kritis berdasarkan teks bacaan yang didengar. Untuk nama siswa, silakan masukkan nama-nama siswa yang akan dinilai. Setelah itu, berikan urutan soal, di mana soal 1-4 menandakan soal mudah, 5-7 adalah soal sedang, dan 8-10 adalah soal sulit. Setelah nama siswa dan tingkatan soal dibuat, selanjutnya isi nilai pada setiap soal sesuai dengan yang telah ditentukan. Untuk soal mudah, setiap soalnya memiliki bobot poin sebanyak 7, untuk soal sedang 10 poin, dan untuk soal sulit 14 poin. Isikan sesuai dengan perolehan skor siswa pada saat mengerjakan tes yang berisikan soal pilihan ganda. Jika nilai sudah dimasukkan secara keseluruhan, silakan tentukan jumlahnya dengan cara untuk satu siswa diblok semua poin yang diperoleh, kemudian klik ALT dan sama dengan secara bersamaan, kemudian total poin sudah tertera dengan jelas. Kita mau menghitung dengan rumus, maka kita bisa memasukkan nilai sama dengan skor real dibagi skor maksimum ideal dikali 100, dengan keterangan bahwa skor real adalah skor yang berhasil dicapai oleh setiap siswa, dan skor maksimum ideal adalah skor yang mungkin dicapai oleh peserta didik jika peserta didik bisa menjawab semua soal dengan benar. Dan 100 memiliki keterangan skor standar yang dipakai, yaitu tentang mulai dari 0 sampai 100. Di sini kita coba memasukkan pada nilai yang diperoleh oleh Adidah, yaitu 86. Jadi, skor realnya itu kita ganti dengan 86. Kemudian skor maksimum ideal, karena siswa mungkin bisa mencapai nilai 100,
maka skor maksimum ideal di sini kita masukkan 100. Kemudian dikali dengan 100, yaitu skor standar yang dipakai. Maka hasilnya adalah 86. Kemudian, untuk memperjelas bahwa siswa tuntas atau tidak dalam tes formatif ini, silakan berikan keterangan berdasarkan KKTP yang telah ditentukan di awal, yaitu ketika siswa memiliki nilai 70 hingga 100, maka siswa mencapai ketuntasan, dan jika siswa mendapatkan nilai 69 dan ke bawah, maka siswa dinyatakan belum tuntas. Dalam praktik penafsiran hasil penilaian, terdapat dua pendekatan utama, yaitu penilaian acuan patokan atau PAP dan penilaian acuan norma atau PAN. Nah, pada penilaian formatif yang saya jelaskan tadi, saya menggunakan penilaian acuan patokan atau PAP karena yang menjadi patokan penilaian di sini yaitu pada ketercapaian kompetensi peserta didik berdasarkan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran atau KKTP yang telah disebutkan di awal, yaitu nilai 70, di mana nilai ini berfungsi sebagai standar atau batas minimum ketercapaian, bukan pada perbandingan antara peserta didik. Nah, PAP digunakan untuk mengetahui sejauh mana peserta didik mencapai tujuan pembelajaran setelah mengikuti proses pembelajaran dalam periode tertentu atau pada bab pembahasan tertentu. Oleh karena itu, hasil belajar siswa bisa langsung ditafsirkan berdasarkan patokan ketercapaian peserta didik, yaitu KKTP. Peserta didik dinyatakan tuntas apabila memenuhi atau melampaui KKTP dan perlu perbaikan apabila belum mencapainya. Sekian, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.